Cerita dimulai dari Boruto mendapatkan kabar buruk dari para ksatria dari planet ini. Dia mengatakan alasan mengapa para pemimpin mereka tidak kunjung datang ke sini walaupun sudah terjadi pertarungan besar. Ternyata mereka langsung menuju ke Konoha. Boruto yang mendengar itu awalnya tidak percaya sampai Amado mengatakan kalau itu benar terjadi. Seluruh penglihatan Amado yang ada di Konoha tiba-tiba terputus melalui para cyborg kata kecil yang sudah dia tebarkan di seluruh desa, dan tidak ada satupun yang tersisa. Boruto yang mendengar itu langsung berkata, "Jadi begitu? Aku tidak percaya akan menjadi seperti ini. Mau tidak mau aku harus melenyapkan kalian secepat mungkin." Ksatria yang mendengar itu menjawab, "Uzumaki Boruto, waktu kami tinggal beberapa menit lagi untuk hidup. Seluruh kekuatan dan jiwa kami sudah ada di monster api abadi yang sudah masuk ke dalam mode sempurnanya. Kalau begitu, ini adalah persembahan terakhir kami berdua." Setelah ksatria tersebut berkata demikian, tiba-tiba muncul dari jauh kilat merah yang sedang menuju Boruto dan Amado. Menyaksikan hal tersebut, Boruto langsung menghempaskan dirinya dengan jutsu futon agar menghindar, sebab makhluk raksasa api abadi itu bisa bergerak cepat seperti kilat. Bahkan Amado langsung terpental ke bawah akibat tidak bisa menghindar. Saat itu monster api abadi benar-benar sangat berbeda. Kali ini dia memiliki tanduk yang sangat runcing di dahinya. Kali ini kedua tangannya bukan berwarna merah lagi, kini sudah berubah menjadi api hitam pekat, yang sangat panas. Boruto yang menyaksikan itu tidak bisa menganggap remeh akan hal ini. Apalagi Konoha sedang dalam bahaya. Para pemimpin mereka ternyata sudah tahu kedatangan Boruto di sini dan membuat kerusakan. Tapi pemimpin klan mereka sangat cerdas. Dia malah menuju ke Konoha untuk melakukan hal yang sama seperti Boruto. Sebab itu Boruto mau tidak mau harus menyelesaikan ini segera mungkin. Saat itu makhluk api abadi itu tiba-tiba melakukan pergerakan yang aneh. Para ksatria itu mengarahkannya untuk menyerang Nirami dan para putri lainnya yang sedang ada di dalam Goududama Boruto. Makhluk tersebut mengeluarkan pedang runcing yang sangat panas dan dapat memanjang, seolah-olah ingin menghancurkan pelindung tersebut. Boruto yang menyaksikan mereka dalam bahaya yang sangat besar, dia langsung menggunakan satu Mangekyo Jougan-nya, sehingga Boruto terhubung dengan segala elemen yang ada di dunia ini. Saat itu Boruto mengeluarkan ranting kayu raksasa yang keluar dari bawah tanah, dan langsung melilit pedang itu dan seluruh tubuh makhluk itu dengan kencang sampai tidak bisa bergerak. Tapi tentu saja itu tidak akan berjalan baik. Akar-akar kayu Boruto perlahan terbakar akibat bersentuhan dengan makhluk tersebut, sebab dia adalah wujud api abadi yang sebenarnya. Tapi Boruto tidak mau sampai di situ saja. Dia mengeluarkan jutsu Doton. Tiba-tiba keluar naga tanah yang berukuran besar dan langsung melilit kembali makhluk tersebut agar dia tidak bisa bergerak. Setelah melakukan hal tersebut, Boruto langsung kembali menjauh dari sini dan membawa Nirami bersama temannya agar tidak di dekat monster ini. Bahkan Boruto melihat Amado masih tergeletak di bawah. Saat itu Boruto berteriak, "Pergi dari sini Amado brengsek, kau akan dihancurkan mereka sebentar lagi. Jika kau mau aku yang melenyapkanmu nanti, menjauhlah dari sana secepat mungkin." Amado yang mendengar itu berkata dalam hatinya, "Dasar Boruto kurang ajar. Aku kira dia mulai peduli denganku, tapi sialan. Sepertinya tulang rusukku mulai hancur. Tapi apa-apa monster ini? Aku tidak percaya ada wujud makhluk aneh yang segila ini." Bahkan Boruto tidak tahu bagaimana lagi harus menyerangnya. Setelah Amado berkata demikian, dia menggunakan Kuchio Senojutsu. Dia kembali mengeluarkan capung cyborg miliknya dan langsung masuk ke dalam mulut capung tersebut. Sebab Amado saat ini tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya akibat bagian tulang rusuknya remuk, dan dia langsung melakukan pemulihan untuk dirinya sendiri selama di dalam mulut capung cyborg miliknya ini. Di sisi lain, ksatria yang melihat Boruto berhasil mengekang makhluk api miliknya, dia berkata, "Hebat sekali. Seluruh elemen dapat dia manipulasi seperti ini. Tapi baiklah Boruto, sepertinya ikatan naga dan kayu milikmu mulai melemah. Kami tidak akan membiarkan kalian kabur dari sini." Setelah dia berkata demikian, dia mengeluarkan burung-burung api dari mulut monster tersebut yang masih terkekang, dan burung-burung itu melesat dengan kencang untuk mengejar Boruto yang lari. Menyaksikan hal tersebut, Boruto langsung mengeluarkan jutsu Shiden jarum listrik.
dan kemudian menyebarkannya ke arah burung-burung api tersebut. Alhasil, ledakan dahsyat beruntun terjadi di atas langit. Saat itu Boruto berkata dalam hatinya, "Sepertinya ini tidak akan mudah. Tapi desa Konoha mulai dalam bahaya. Aku harap ayah dan yang lainnya bisa menahan musuh. Tapi aku masih tidak terlalu percaya. Sebab jika terjadi sesuatu yang besar dengan Konoha, maka aku akan langsung menyadarinya. Apa dia mencoba menipuku? Sial, saat ini aku tidak perlu memikirkan itu. Aku harus segera menyelesaikan urusan ini secepat mungkin." Setelah Boruto berpikir keras tentang situasi saat ini, Amado tiba-tiba menyusulnya dengan capung cyborgnya sambil berkata, "Pergerakanmu menjadi lambat akibat para gadis itu yang kau bawa dari belakang. Aku akan membantumu. Aku akan mengeluarkan cyborg capung milikku untuk membawa mereka sehingga kau bisa lebih cepat seperti biasanya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Dasar brengsek. Aku sudah katakan dari tadi kau jangan terlalu dekat. Apa kau mau aku lempar ke arah monster itu? Daripada kau mengurusku, urusi saja dirimu yang sudah di ujung tanduk." Amado yang mendengar itu berkata, "Aku hanya ingin membantumu dan kita bisa menyelesaikan misi ini secepat mungkin. Aku tidak memiliki tujuan lain. Ya walaupun awalnya aku ingin menghabisi mereka. Tapi sekarang tidak. Ada sesuatu yang lebih penting untuk kita kerjakan bersama." Boruto yang mendengar Amado banyak bicara, langsung menggunakan jutsu Futon Repusho-nya, dan membuat capung cyborg Amado terlempar jauh dari dekatnya. Melihat tindakan Boruto, Amado berkata dalam hatinya, "Sialan, dia benar-benar tidak bisa aku perdaya lagi. Aku kira dengan berpura-pura perhatian dengannya dia bisa sedikit melunak. Tapi itu tidak penting, makhluk api itu benar-benar sangat menakutkan. Tidak sembarangan jutsu yang bisa untuk melenyapkan makhluk ini, apalagi Boruto sudah berulang kali menggunakan jutsu terkuatnya. Tapi hanya bisa menahan pergerakan monster itu saja, jika saja ada Sasuke di sini dan dia menggunakan Susanoo sempurnanya. Mungkin permainan akan sedikit berbeda, tapi aku tidak punya kemampuan untuk membawanya ke sini." Setelah hal tersebut, Amado kembali berkata kepada Boruto dari kejauhan, "Hei, Boruto-kun, apa kau bisa memindahkan Sasuke ke sini menggunakan Hiraishin? Aku kira Susanoo miliknya bisa mengatasi makhluk api abadi ini, apalagi Susanoo Sasuke cukup kuat. Dia bisa melapisi Susanoo-nya dengan Amaterasu. Bagaimana menurutmu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Itu tidak perlu. Akan semakin berbahaya bagi mereka jika ke sini. Aku bisa saja menggunakan kekuatan besar untuk menghadang monster itu, tapi Nirami dan seluruh tempat di planet ini akan dalam bahaya besar jika aku melakukannya. Aku ingin memancingnya ke tempat paling jauh agar aku bisa mengaktifkan jutsuku." Amado yang mendengar itu berkata, "Syukurlah. Aku kira kau hanya berlari dengan putus asa. Jadi kau sudah memiliki rencana sebagus itu? Tapi tetap perhatikan dirimu. Jika para gadis itu semakin menyusahkanmu, biarkan aku yang mengurus mereka dan meringankan bebanmu." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jika kau banyak bicara lagi, aku akan benar-benar melemparkanmu ke arah monster itu." Amado yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku tidak akan mengusikmu lagi tentang mereka. Tapi walaupun kau benci denganku, izinkan aku bekerja sama denganmu untuk menahan makhluk itu agar tidak mengejar kita. Apalagi dia sedang terkekang akibat akar kayu milikmu. Aku akan melakukan sesuatu agar dia semakin tertahan di sana. Bagaimana? Apa aku boleh melakukannya?" Boruto yang mendengar itu berkata, "Dasar menjijikan. Sepertinya wajah busukmu itu tidak pernah hilang ya. Lakukan saja sesukamu. Aku sama sekali tidak peduli." Setelah mendengar ucapan Boruto, Amado langsung memutar arah dengan capung cyborg miliknya. Saat itu dengan kekuatan Otsutsuki yang sudah dia miliki, dia mengeluarkan jaring laba-laba dari atas monster tersebut dan langsung menjebaknya. Jaring Amado terbuat dari unsur logam,
sehingga tidak akan mudah terbakar dengan cepat, dan itu sangat cocok untuk menahan makhluk itu agar tidak bisa bergerak dan menyusul mereka yang sedang menjauh. Setelah hal tersebut, Amado berkata, "Bagaimana Boruto? Aku kira kita semakin punya waktu untuk pergi dan menjauh ke tempat yang kau tuju, jaringku mungkin akan hancur? Tapi itu akan sangat cocok untuk menahannya, apalagi jika jaring dari unsur logamku terbakar, dia akan otomatis meledak dahsyat. Sehingga, memungkinkan monster itu akan sedikit terpental dan terkejut." Boruto yang mendengar itu tidak merespon ucapan Amado, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Melihat wajah Boruto yang datar, Amado berkata, "Hei ayolah. Kau tidak perlu memasang wajah seperti itu Boruto. Aku harap kau sedikit melunak denganku dan ya setidaknya mengapresiasi tindakanku tadi. Aku kira itu tidak salah juga." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar-benar banyak bicara ya sialan, aku benar-benar akan melemparkanmu. Ini adalah peringatan terakhir, jadi jaga mulutmu, aku sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengan orang licik seperti kau." Amado yang mendengar itu membalas, "Kau sepertinya tidak asik untuk diajak ngobrol ya? Tapi baiklah, aku akan menutup mulutku." Setelah berkata demikian, Amado mengeluarkan rokok dari sakunya, dan langsung menenangkan dirinya sambil mengeluarkan asap dari mulutnya. Boruto yang melihat itu benar-benar kesal, sebab Amado menunjukkan karakter busuknya yang terlihat jelas di depannya. Tapi, Boruto tidak perlu menanggapi berlebihan, sebab dia tahu mana yang lebih penting untuk ditanggapi, yaitu cara untuk menyegel makhluk ini, dan mengambil kekuatannya agar Boruto yang menjadi pemilik makhluk api abadi tersebut. Saat itu Boruto melihat ke arah belakang, dan makhluk tersebut mulai berhasil menghancurkan jaring logam milik Amado. Dan benar saja, ledakan dahsyat terjadi di sana, bahkan naga tanah dan ranting kayu milik Boruto sebelumnya juga ikut hancur. Menyaksikan itu Boruto benar-benar kesal melihat tindakan bodoh Amado. Tapi dia juga sudah mulai enggan untuk menanggapi hal ini. Dia juga melihat Nirami dan seluruh temannya sudah mulai cemas. Dia cukup kasihan kepada mereka semua, sebab sebelumnya mereka benar-benar hidup damai tanpa kesulitan sedikit pun. Tapi akibat kedatangannya ke sini, nasib mereka di ujung tanduk. Mereka tanpa terkecuali akan dieksekusi karena berkhianat, dan Boruto sama sekali tidak mau skenario itu terjadi. Dia merasa bertanggung jawab penuh untuk masalah yang dia buat. Tidak lama kemudian, Boruto menggunakan ninjutsu. Dia membuat tembok raksasa yang sangat besar dari depannya, dan membuat agar monster itu jika menyusul mereka dia akan tertahan. Sebab sampai sekarang Boruto masih belum melihat ujung dari tempat ini agar dia bisa mengaktifkan jutsunya. Sebab jutsu yang akan dipakai Boruto bisa berdampak luas. Apalagi Boruto tidak mau melukai orang-orang asli planet ini yang bukan prajurit yang menyerangnya sekarang, jadi Boruto harus berhati-hati untuk mengaktifkan jutsunya. Dia akan menggunakan jutsu segel terkuat dan terbesar yang pernah ada, kemudian akan menyerap makhluk api abadi itu dan menjadikannya tunduk pada dia, sebab Boruto merasa kekuatan ini sangat luar biasa jika menjadi miliknya. Apalagi pemimpin mereka sedang menuju ke Konoha, dan itu akan menjadi balas senjata yang cukup bagus untuk menahan musuh. Singkat cerita, para ksatria itu benar-benar mulai kehabisan nafas. Seluruh jiwa dan dedikasi mereka untuk membuat monster ini ke wujud sempurnanya mulai selesai. Tapi mereka tidak mau lenyap begitu saja. Mereka ingin melihat Boruto benar-benar tidak berdaya tepat di mata mereka. Saat itu makhluk api abadi itu mengeluarkan sayapnya, jutsu yang mengekang dirinya sudah hancur semuanya. Saat itu tiba-tiba monster tersebut berteriak dengan kencang dari mulutnya. Tiba-tiba seluruh ruangan di tempat ini penuh dengan api yang membara, baik dari samping maupun dari bawah tanah. Syukurnya Boruto dan Amado bisa melayang di udara, jadi mereka tidak terkena dampak itu. Boruto yang menyaksikan kalau monster ini sudah bisa berdiri dan bersiap menuju ke arahnya, dia mulai mengaktifkan rinengan yang ada di tangannya. Sebab monster ini walaupun berukuran besar, dia benar-benar sangat cepat seperti kilat petir.
Jadi Boruto harus ekstra hati-hati. Saat itu Amado berkata, "Aku tahu kau tidak suka aku berbicara lagi seperti ini. Tapi kau juga bisa merasakan betapa besarnya cakra dari monster ini, mungkin melebihi Kyuubi. Apa tanggapanmu?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar. Tapi dari yang kulihat dari mataku, dia hanya satu tahap sampai ke wujud dia yang paling sempurna. Sebab para ksatria itu masih hidup. Jika mereka sudah tidak ada lagi, maka monster ini benar-benar akan sangat kuat. Jadi itu tergantung dengan mereka. Sepertinya mereka ingin melihatku di lahap monster ini sebelum mereka hancur." Amado yang mendengar itu membalas, "Kini jika kau lihat dari Byakuganmu, hanya tersisa satu ksatria. Satunya lagi sudah selesai dan hancur akibat ledakan jutsu kita tadi. Sekarang apa tujuanmu ingin menangkapnya? Aku kira itu lebih baik. Kita akan mencari informasi berharga darinya menggunakan kekuatan matamu." Jujur saja, awalnya aku mengira para gadis ini bisa tahu tentang segala hal di planet ini. Ternyata tidak, sama sekali. Itu benar-benar mengecewakan bagiku. Setelah hal tersebut, tiba-tiba Jougan Boruto aktif, dan penglihatannya terhubung dengan desa Konoha. Saat itu Boruto menyaksikan ada seseorang dengan jubah hitam sedang berdiri di atas pohon paling besar di area luar desa. Dan yang anehnya, orang tersebut seolah-olah tahu kalau Boruto menyaksikannya. Saat itu tiba-tiba dia berkata, "Otsutsuki Boruto, sepertinya kau sedang bersenang-senang di planetku ya? Sepertinya duniamu di sini baru saja hancur lebur. Aku baru saja berkeliling dari segala penjuru arah, dan hanya desa ini saja yang berdiri kokoh." Boruto yang mendengar itu terkejut, tapi dia langsung berkata, "Apa jangan-jangan kau adalah pemimpin klan dari planet yang sedang aku datangi ini? Sialan, aku tidak percaya kau bisa menghubungiku seperti ini dari jauh. Apa yang kau mau?" Orang tersebut menjawab, "Jangan bercanda. Kau sudah merusak planetku, dan ingin menculik para putri kami. Bukannya kau sendiri yang memulai keributan, tapi lupakan itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak percaya saat tahu seluruh Otsutsuki benar-benar sudah musnah di tanganmu. Aku tidak sabar untuk bertemu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku mengakui kesalahanku. Tapi aku tidak ingin bertempur denganmu jika kau mau diajak berbicara. Tapi tunggu aku sebentar, jangan sentuh desaku, kau akan membayar mahal jika berani." Setelah Boruto berkata demikian, penglihatannya tiba-tiba berhenti dan terputus, dan dia tidak bisa lagi berbicara dengan pemimpin mereka yang sudah berada di luar desa Konoha. Menyadari hal tersebut, Boruto mencoba menenangkan dirinya, sebab dia sudah membangkitkan Madara dan shinobi hebat lainnya. Dia percaya walaupun pemimpin mereka mencoba mengganggu kedamaian desa, Madara dan yang lainnya tidak akan diam saja. Melihat Boruto melamun, Amado tiba-tiba berkata, "Hei, ada apa? Sepertinya kau baru saja melihat sesuatu. Apa benar yang dikatakan para ksatria itu kalau pemimpin mereka sedang menuju ke Konoha?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya, dia tidak berbohong. Aku baru saja berbicara dengannya. Bahkan aku sangat terkejut dia bisa menghubungiku seperti tadi." Amado yang mendengar itu membalas, "Kalau begitu ini benar-benar gawat. Kita harus menyelesaikan makhluk api itu dan pergi ke desa. Dan lagi sudah tidak ada gunanya kita berlama-lama di sini. Aku harap mereka bisa menahan dia sebelum kau datang." Boruto yang mendengar itu berkata, "Kali ini aku sedikit setuju denganmu, tapi melawan api sebesar ini dan dalam wujud itu tidak akan mudah. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Konoha akan dalam bahaya, dan aku harus bergegas ke sana." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung berpikir, kalau Nirami dan yang lainnya sudah dipastikan tidak ada tempat lagi di planet mereka, apalagi pemimpin dari planet ini sudah tahu kalau Boruto menyelamatkan mereka semua. Tanpa berlama-lama, Boruto langsung menggunakan Jikukan ninjutsunya, dan menyerap mereka semua masuk ke dalam dimensi Jougannya. Hal itu dilakukan Boruto agar dia bisa bertarung serius tanpa adanya gangguan.
Amado yang melihat tindakan Boruto langsung berkata, "Akhirnya kau melakukannya? Aku sudah menunggu terlalu lama agar kau bisa serius lagi. Walaupun kau tidak suka mendengarkan ini, aku juga akan menyerang makhluk api raksasa itu. Dia juga mengancam tujuanku jika dibiarkan hidup."